Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyina syabina wa barati aina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila abai wa ummahati wa awladi wa azwajihi wa zurriyyati wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin syai'ulillahi lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila rahi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wattabi'in wattabi'in bi salamiddin radhiyallahu anhum ajma'in. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila rahi jamil awliyatul amil amin wa syuhadi wa salihin Usan kutub berbani Tuhan Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sir'al aziz wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa karamatihim syai'ulillahi lahum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa awladina wa azwajina wa zurriyyatina wa masyayikhina wa aqrabaina wa li ustazina Uli jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la yansa man zakarah wa la yahibu man da'ah wa la yaqta'u man raja'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailina. Bismillahirrahmanirrahim. Allah latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyul aziz. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwal hadis. Qala rabbi shrah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala terus menerus kita haturkan, yang mana alhamdulillah pada kesempatan di waktu yang penuh berkah ini, di tempat ini, di saat ini, di bulan ini, Allah Subhanahu wa taala masih terus menerus memberikan irodahnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala masih terus menerus memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan di saat ini Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala masih meringankan langkah kita, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka menuju yaitu salah satu ibadah yang tentu kita berharap mudah-mudahan amalia ibadah yang tadi kita kerjakan insyaallah dan juga yang akan kita kerjakan, kita berharap mudah-mudahan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian kita tidak akan lengkap rasanya kalau kita hanya memuji saja kepada Allah tetapi kita tidak membaca salawat. Oleh karena itu mari senantiasa salat serta salam semoga tercurah juga kepada junjungan kita, semoga tercurah kepada uswatun hasanah, tidak lain dan tidak bukan beliau adalah afdalul makhluqat wa afdalul mawjudat, habibina wa syafi'ina Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para tabi'in, para aulia, para hujjaz, para alimil ulama, dan insyaallah kelak mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah sebelum kajian kita mulai, saya tidak lupa selalu mengingatkan, mari sama-sama Pak Bu yang di masjid, tolong kita duduk niat itikaf di masjid ini insyaallah sampai dengan waktu syuruk. Jika kita niat itikaf di dalam masjid ini, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki di bulan Jumadil berapa? Jumadil awal. Tanggal berapa Bu Jumadil awalnya Pak? 14 bulan purnama. Oh, Purnama bulan. Purnama ya. 14 tahu dari mana 14? Purnama. Oh. Oh, malam ya. Ya baik, alhamdulillah hari ini kita sudah berada di salah satu bulan, yaitu di bulan Jumadil awal, tepatnya di pertengahan. Kalau habis bulan Jumadil awal bulan apa Pak? Jumadil akhir. Habis Jumadil akhir Rajab. Habis Rajab Roah. Roah apa Saban? Saban, ya sama baik lah. Rajab, Roah, habis Roah puasa. Bentar lagi ya. Habis haji, habis puasa apa? Lebaran. Ya. Jangan diinget-inget ya. Baik, itu tandanya alhamdulillah Pak Bu, kita masih diberikan nikmat panjang umur oleh Allah. Kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini. Oleh karena itu saya mengingatkan kepada diri saya sendiri maupun kepada para jamaah sekalian, mari senantiasa evaluasi introspeksi diri. Sudah sejauh mana amaliyah yang sudah kita laksanakan hingga detik ini? Orang yang usianya 50 tahun introspeksi diri, sudah sejauh mana hablum minallah dan juga hablum minannasnya kepada Allah. Orang yang usianya 60 tahun terlebih lagi harus sudah evaluasi introspeksi diri. Bahkan orang yang sudah 70 tahun pun ini juga harus selalu evaluasi introspeksi diri. Khususnya coba kita cek selama ini amaliyah ibadah-ibadah kita. Sudah sejauh mana amaliyah ibadah kita? Kalau memang kita menganggap ibadah saya ini kurang maksimal nih, sholatnya masih suka telat, ngajinya juga masih suka jarang-jarang, sedekahnya juga masih belum maksimal, mari kita maksimalkan. Kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sisa-sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua ini sia-sia.
dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Karena apa? Hidup di dunia butuh bekal, terlebih lagi kita hidup di akhirat. Kalau di dunia saja kita butuh bekal, apalagi kita hidup di akhirat yang selama-lamanya ini membutuhkan bekal yang sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, mari senantiasa kita perbanyak bekal kita. Apa bekalnya? Watazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekalah kalian semua karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Dari itu mari senantiasa perbanyak amalia ibadah kita, bekal kita, ngajinya dibanyakin, sholatnya dirajinin, sedekahnya juga, hablum minallahnya kita perbaiki, hablum minannasnya juga kita jalin. Dengan kita insya Allah melaksanakan itu seluruhnya, maka insya Allah kita akan mendapatkan rahmat bukan hanya di dunia tapi juga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu kewajiban seorang mukmin, salah satu kewajiban orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan yaitu adalah melaksanakan ibadah sholat. Ini nerangin sholat 2 hari dulu, ini setiap guru nerangin sholat mulu. Karena memang sholat tersebut adalah merupakan salah satu kewajiban yang tidak bisa ditawar. Sehingga ada fikih mengatakan bahwasanya kalau kita tidak bisa sholat berdiri, sholatnya sambil duduk. Kalau kita sholat tidak bisa sholatnya sambil duduk, sambil berbaring, bukan tidur. Tidur, kalau di sholat bertidur. Makanya was ngajinya jangan tidur. Ngaji saya di pojok semua apa duduknya ya? Emang udah punya lapak kali emang ya? Mari di pojok udah emang enak banget dah. Ya. Nyender ya. Kalau Pak Sony duduknya di tiang di sini nih, insyaallah. Ini kalau nggak didudukin tiangnya nih nggak bisa goyang nih. Luar biasa. Makanya tuh kalau ngaji itu 2. Yang penting jangan tidur sama jangan ngobrol, udah. Jangan tidur sama jangan ngobrol. Biasanya orang kalau udah duduknya nyender, dikasih ngajinya apa? Tidur. Apalagi masjid kita kan nyaman, Pak. Karpetnya empuk, ya. Ada AC. Duduk di pojok nyelepet aja di pojok terus sampai duduk. Dari sononya khusyuk ngedengerin pengajian. Saking khusyuknya merem. Kehusyuan. Nggut kayak orang ngerti. Enggak tahu apa. Tidur. Yang penting jangan tenang. Apalagi di sholat subuh, Pak. Ada yang manggut aja ngaji. Ya, guru diam juga manggut aja. Apalagi ngajinya di sholat subuh ini, Pak. Makanya usahakan coba tolong sholat subuh sengantuk apapun kalau bisa jangan tidur. Habis sholat subuh mah jangan. Ustaz saya habis ngantuk. Sebisa apapun kecuali dalam keadaan darurat. Kalau bisa jangan tidur. Karena ini waktu yang penuh berkah, waktu yang penuh berkah, waktu yang menyehatkan. Insyaallah saya yakin orang yang sholat subuh berjamaah di masjid mudah-mudahan sehat semua, amin. Terlebih lagi kalau kita mendengar Pak, varian COVID, ada COVID baru, COVID apa namanya? Padikron. Oh ada, jangan begitu Omikron, namanya cakep ya Omikron ya, cakepan dia sama kita namanya. Omikron katanya udah masuk ke Indonesia, sudah masuk, sudah ditemukan. Bahkan katanya bakal ada gelombang ketiga. Kalau memang pemerintah tidak mengantisipasi, menurut pakar pengamat ini tidak menutup kemungkinan ada gelombang ketiga. Waduh. Bahkan vaksin yang ada sekarang menurut pengamat-pengamat juga ini kagak mempan sama Omikron. Jadi kalau ada Omikron diapain lagi? Vaksin lagi. So, tuh ya. Oleh karena itu, terus aja udah. So, tuh kita selaku orang yang beriman harus berbicara dengan keimanan. Kalau Rijal Ramli sudah mengatakan dengan pengamat ekonominya, para pengamat juga sudah mengatakan dengan ilmunya,
kita juga selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam hati kita dengan ilmu kita. Ikhtiar harus, jaga jarak harus, protokol harus kita laksanakan. Karena itu bentuk daripada ikhtiar kita. Tetapi tauhid kita jangan sampai mengalahkan ikhtiar kita. Makanya Bu, Pak, usahakan setiap subuh, setiap pagi itu zikir. Zikirnya apa? Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Zikirnya berapa kali Ustaz? 3 kali. Insya Allah kalau orang baca Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 3 kali. Barang siapa orang yang membaca itu 3 kali di waktu subuh, maka dia akan dilindungi oleh Allah sampai dengan waktu sore, malam. Kalau dia waktu dibaca di awal malam, maka orang tersebut akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan waktu subuh. Itu luar biasa. Ya. Jadi kembali lagi terus menerus iman kita pupuk insyaallah. Jadi kembali lagi sholat berjamaah, kalau tidak bisa duduk katanya, kalau tidak bisa berdiri duduk, kalau kita tidak bisa duduk berbaring, kalau tidak bisa isyarat berbaring, isyarat dengan kepala. Kalau tidak bisa isyarat dengan kepala, isyarat dengan apa? Dengan apa Pak? Matanya bagaimana? Kedip ya. kedip matanya gitu. Jadi kalau isyarat dengan mata itu isyaratnya begini, jangan kedip jangan. Allahu Akbar ngedip. Ruku Allah ngedip lagi gitu kan, bangun dari ruku ngedip lagi gitu, jangan kedip gitu. Ya itu isyarat. Kalau kita tidak bisa isyarat dengan mata, dengan hati kan kalau begini susah. Kalau kita tidak bisa isyarat dengan hati, diapain? Udah bawa aja ke masjid, suruh jadi imam, paling depan jadi imam dia. Udah tuh berarti tandanya mati. Cuman rata-rata kita ini Pak, kalau kita udah kena impus aja udah nggak sholat rata-rata. Orang nih maaf, kalau udah kena diimpus aja di rumah sakit, udah rata-rata tuh nggak sholat. Padahal kewajiban sholat tersebut itu merupakan salah satu kewajiban yang fardu, yang tidak bisa ditawar. Sholat yang kita laksanakan yaitu yang lebih utama jika dibandingkan dengan sholat sendiri, tentu saja sholat berjamaah. Hadis mengatakan sholatul jamaah afdhalu min sholatil fardhi bisabi wa isrina darajatan. Hadis mengatakan sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri dengan keistimewaan 27 derajat. 27 Pak derajatnya. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan menghitung dari mana sih rumus daripada itu sholat berjamaah. Kok Rasul bisa menyebutkan angka 27? Lalu 27-nya apa saja dari mulai peringkat derajat pertama sampai dengan derajat ke-27. Nah, di sini kita akan menghitung kenapa sebabnya sholat berjamaah tersebut itu 27 derajat. Bahkan menurut saya sholat berjamaah yang kita laksanakan ini bukan hanya 27 derajat, tapi lebih daripada 27 derajat. Dari mana rumusnya tersebut kita ini bisa mengetahui itu semua 27 derajat? Karena begini, kalau kita berbicara tentang angka, tentu ini tidak lepas daripada peran ahli nahwu shorof. Yang disebut dengan 1 kalau dalam ilmu nahwu itu namanya mufrad. Kalau 2 tasniyah, kalau 3 jama'. Jadi yang dimaksud dengan jama' atau berjamaah itu adalah 3 atau lebih. Kalau 1 dan juga 2 itu belum termasuk berjamaah. Itu menurut ahli nahwu. Tetapi kalau menurut ahli fikih dalam kitab Faraid mengatakan yang dimaksud dengan jama' adalah ma fauqa wahid, lebih dari 1 hukumnya jama' atau berjamaah. Cukup dengan makmum 1. Nah, karena ini hitung-hitungannya ahli nahwu bicara masalah angka. Paling nahwu kan tadi paling sedikit 3. Yang dimaksud dengan berjamaah, jama' itu 3 atau lebih.
paling sedikit 3. Berarti 3 orang dengan 2 makmum, dengan 2 makmum. Ayat mengatakan man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ayat mengatakan barang siapa orang yang berbuat kebaikan maka dicatat oleh Allah 10. Berarti kalau 3 orang 10 kali 3 berapa? 10 kali 3 30. Lalu kalau 27 kurang apa lebih? Lebih ya? Lebih ya. Nah terus dari mana tuh? Lebihnya berapa? Lebihnya 3. Dari mana tuh yang 3 tersebut? Nah yang 3 tersebut bukankah dalam sholat kita berikrar kepada Allah? Dalam sholat ikrar kita kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Inna sholati sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku aku serahkan kepada Allah rabbil alamin. Jadi dari yang 3 orang tersebut itu satu persatunya sholatnya tersebut itu disetorkan kepada Allah. Ada 3 orang, tadi kan 30 ya, 3 dikali 10 berarti 30. Dari yang 33 orang tersebut satu persatu masing-masing sholatnya disetorkan kepada Allah. Berarti kalau 3 orang berarti 30 dikurangi 3 berapa? 27. Itu kalau berjamaahnya cuma 3 orang. Lalu bagaimana kalau berjamaahnya lebih dari 3 orang? Kalau berjamaahnya lebih daripada 3 orang berarti lebih daripada 27 derajat. Allah. Berarti makin banyak jamaah nih makin mantap. Saya tanya di masjid kita satu shop berapa baris? Berapa orang gitu? Berapa baris? Salah pertanyaan. Oh iya, tandanya nggak tidur. Satu shop kita berapa orang? 38 ya. Ya kalau orang masjid harus tahu, dia udah bisa ngecek kayak kita nih. Kayak kita kerja di mobil bis harus tahu seatnya ada berapa gitu kan. Satu shop ada berapa orang? Tergantung pusat kecil sih. Ya rata-rata dah. 30 kali ya? 40 nyampe? 40 ya? Ya kalau bawa sejadah dah berapa? 30 kali 40 makanya ini banget ya. 30 luar biasa. Satu biasanya kita sholat subuh sholatnya ada berapa shop? Itu 2 shop. Berarti kalau 2 shop kalau shop penuh ya 30 tambah 30 berapa? 60. Itu kalau shop kedua penuh. Cuman jarang penuh ya. Rata-rata ya 50 orang dah. Saya tanya dengan 50 orang, saya tanya sholat berjamaah di masjid kita, di lingkungan kita banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyakan yang di masjid apa yang masih tidur? Oh, ada di rumah ya. Banyakan di masjid apa di rumah? Banyakan di masjid apa di rumah? Di rumahnya ngapain? Wallahu alam ya. Wallahu alam ya. Tuh. Jadi itu luar biasa ternyata Pak. Bahkan yang paling utama berjamaah adalah sholat subuh. Ini sudah sering saya terangkan. Loh Ustaz, kok alhamdulillah subuh sekarang katanya banyak Ustaz. Ya jangan dibayangin subuh sekarang sama subuh zaman dulu, jangan dibayangin. Kalau dulu coba di kampung-kampung belum ada listrik, pengeras suara juga belum ada, jalanan juga masih becek, belum diaspal. Udah gitu musim hujan lagi. Jangan dibayangin sekarang. Kalau kita sekarang udah enak, masih udah cakep, pengeras suara juga udah ada, Pak. Terus mau wudhu juga. Kalau orang dulu, kalau dia mau wudhu itu kudu keluar rumah dulu. Bahkan tidak setiap masjid, tidak setiap surau, tidak setiap musola dulu ada air wudhunya.
Karena kalau zaman dulu Pak, orang yang punya sumur itu orang kaya termasuknya. Benar nggak? Orang kaya zaman dulu. Makanya orang yang sholat subuh ini luar biasa. Dia istiqomahkan, dia bangun saat orang lain terlelap dari tidurnya, saat orang lain terlelap dari mimpinya. Dia coba memaksakan untuk beribadah, seraya dia berwudu lalu dia bertakbir kepada Allah dengan mengucap Allahu Akbar. Makanya subuh ini patokan kita ini. Bangun di waktu subuh. Cuma Nabi sholat subuh jangan tidur lagi. Makanya bangun sholat subuhnya jangan kesiangan. Kalau ada orang dulu pepatah mengatakan kalau orang bangunnya kesiangan rezekinya apa? Patok ayam ya, patok titik katanya. Sekarang udah nggak ada ayam Pak, udah nggak ada. Kalau orang dulu semuanya dijaga. Bahkan orang yang bangun sholat subuh ini tandanya orang yang kuat, orang yang tidak malas. Biasanya kalau orang-orang malas Pak. Makanya farqul bainal mukmin wal munafik fi sholati subuh. Perbedaan antara sholat subuh dengan perbedaan antara mukmin dengan orang munafik lihat daripada sholat subuh. Bukan berarti kita mengatakan yang enggak sholat subuh munafik, tidak seperti itu. Cuman dibedakannya gitu. Makanya insyaallah tuh. Jadi kembali lagi sholat berjamaah yang kita laksanakan ini tidak lain dan tidak bukan akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 27 derajat. Lalu bagaimana hitungannya kalau seandainya orang tersebut sholatnya hanya 2 orang, hanya 2? Kalau 2 kan dikalinya bagaimana tuh? Kalau memang 2 kali 10 kan masih 20. Bagaimana kalau hanya 2 orang? Apakah dia tetap mendapatkan 27 derajat? Orang tersebut pun tetap mendapatkan 27 derajat. Apa? Bimanihi wa fadlihi. Karena kemurahan dan juga sifat dermawannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insyaallah ya, dengan sifat kedermawan Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah memberikan ketika orang tersebut ini melaksanakan sholat berjamaah insyaallah. Lalu pertanyaannya ini yang jarang sekali dikupas. Pertanyaannya 27 derajat apa baik? Derajat pertama apa? Derajat kedua apa? Terus sampai dengan derajat ke-27 ini apa? Kan kalau saya bahas nih 1 sampai 27 bisa sampai sore nih. Mana derajat yang pertama? Yang pertama, derajat yang pertama adalah derajat kita keimanan. Derajat kita diberikan iman. Derajat kita dikuatkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak jauh-jauh dah. Kalau Bapak mau tahu derajatnya yang 27, saya buka kuncinya. Derajatnya tersebut itu ada dalam doa kamilin. Doa apa? Kamil. Apa enggak doa kamilin, Pak? Yang bagaimana coba doa kamilin? Oh, ya bulan Ramadan doang apalnya tuh ya. Itu Bu, Allahumma ja'ala bil imani kamilin walil faraidi muaddin wali salati hafidin wali zakati fa'ilin wali ma indaka talibin. Tuh dalam doa itu kita memohon 27 permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 27 permohonan kita memohon permohonan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa permohonan yang pertama? Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikan iman kami ya Allah iman yang sempurna ya Allah. Jadi derajat yang pertama adalah tentu keimanan. Karena dengan kita memiliki iman yang sempurna, sebesar apapun cobaan yang kita laksanakan Pak, kecil berasanya. Tapi sebaliknya kalau iman kita lagi turun, lagi drop, lagi lemah, selemah apapun, sekecil apapun cobaan kerasanya gede. Kalau iman kita lagi naik nih, cobaan segede apa juga nggak akan terpengaruh. Iman kita lagi naik, imannya tinggi, ngedenger ada musibah, itu sudah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lagi naik imannya. Tapi sebaliknya kalau iman kita lagi turun, lagi drop, hilang duit 10.000 aja, rasanya bagaimana? Marah-marah, nggak bisa tidur. Waduh, kemana ya duit, kemana ya duit ya? Tuh karena iman kita. Kita ini bisa hidup karena iman. Makanya kuatkan iman kita, kepercayaan kita. Iman kita kuatkan. Kalau iman kita kuat, insya Allah imun kita juga kuat.
Kalau imun kita sudah kuat, insya Allah Pak, penyakit-penyakit juga insya Allah. Rata-rata disebabkan seseorang sakit itu stres rata-rata karena imannya. Bukan masalah nggak makan, bukan masalah pola hidup. Banyak orang yang pola hidupnya coba lihat, dijaga, makan luar biasa, olahraganya juga luar biasa. Tapi coba lihat, tanpa disadari berpenyakit. Jadi ternyata kita mohon iman kepada Allah. Namun sudah saya terangkan, iman yang paling sulit adalah iman nomor yang keenam. Apa? Iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini paling sulit. Apa itu qada? Qada adalah ketetapan Allah kepada setiap makhluknya. Qada. Setiap makhluk berarti seluruhnya, termasuk kita manusia. Ketetapan Allah kepada makhluknya. Allah sudah menetapkan si A, si B. Allah sudah menetapkan kepada makhluknya. Ini itu sudah ditetapkan. Sementara qadar adalah kekuasaan Allah yang mampu membulak-balik dalam setiap keadaan. Allah mampu membulak-balik dalam setiap keadaan. Yang tadinya susah dijadikan kaya, yang tadinya kaya dijadikan susah, tadinya sakit dijadikan sembuh, tadinya sembuh dijadikan sakit. Itu sudah qadarullah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mampu membalikan siang menjadi malam, malam menjadi siang. Itu merupakan takdir. Baik itu ketetapan qadarnya khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yang baik dan juga yang buruknya minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja ta'aduban, kita tidak boleh menyedehkan yang buruk-buruk itu kepada ta'aduban, tata krama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi, iman yang kuat ini menjadi penentu dalam hidup kita. Kalau iman kita lagi naik, Pak. Makanya, lalu bagaimana cara bisa naikin iman? Nah, ini dengan cara disiram, dipupuk. Karena kita iman saja tidak sempurna. Makanya dalam sebuah hadis mengatakan al-imanu uryanun, iman itu masih telanjang. Walibasu taqwa, dan pakaiannya adalah takwa. Jangan beriman aja, sholat kagak. Beriman aja, ngaji enggak? Nih kayak gini nih, ngaji ini alhamdulillah. Saya tanya di kita ini ngajinya setiap seminggu sekali ya? Berapa kali? Banyak ya di kita mah ya? Banyak nggak Pak pengajian masjid kita? Mingguan ada mingguan? Berapa kali mingguan? Seminggu berapa kali? Pak Soni berapa kali? Hah? Jarang ngaji nih. Tidur. Tuh. Kalau orang yang ngaji cuma seminggu sekali, makanya kan ngaji itu kan ibarat HP dicas, Pak. Ngaji ini dicas, kita di iman kita lagi dicas. Berarti kalau orang ngajinya cuma seminggu sekali, ibarat HP tuh ngecasnya seminggu sekali. Saya tanya, kira-kira kalau kita punya HP, ngecasnya seminggu sekali, dipakainya tiap hari, lobet apa enggak, Pak? Lobet apa enggak? Punya HP ini, ngecasnya seminggu sekali, ngecasnya juga cuma sebentar, setengah jam doang. Seminggu sekali ngecasnya, tapi makainya tiap hari, ngedrop apa enggak? Bukan ngedrop lagi, mati kali itu. Udah rusak, udah jarang dipakai tandanya tuh. Kalau orang yang ngajinya cuma seminggu sekali, berarti ibarat ngecas, ibarat HP, cuma seminggu sekali. Itu pun ngajinya kalau melek, nggak tidur. Tapi kalau ngajinya tidur, ya. Makanya iman kita ini penting. Jadi derajat yang pertama adalah kita diberikan iman yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sholat. Yang kedua, walil faraidi muaddin, ya Allah berikan kami derajat yang kedua ya Allah, derajat dapat selalu melaksanakan fardu-fardumu ya Allah, fardu-fardu perintah-perintahmu ya Allah. Jadi derajat yang kedua, kita ingin diberikan derajat kekuatan agar kita dapat melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Apa perintah Allah? Banyak. Apa panggilan Allah? Banyak. Ternyata Allah itu manggil sama kita, merintah kita itu bukan cuma sholat saja. Kita itu banyak sekali perintah Allah. Salah satunya sholat. Kedua, kotak amal. Kotak amal itu perintah Allah.
Ada kotak amal ngider di kita, itu perintah Allah. Allah merintahin kalau ada kotak amal supaya apa? Kalau ada kotak amal supaya apa? Supaya isinya pakai apa? Oh, sesuatu yang bermanfaat. Apa yang bermanfaat? Oh, kita isi. Sedekah itu kan bagian. Kalau kita kan Pak sedekah, menurut saya sedekah gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Disebut gampang, susah, disebut susah juga gampang. Disebut gampang, disebut susah, susah. Mau kita punya. Disebut gampang juga berat juga. Coba kalau kita lihat dari kotak amal Pak, duit itu yang paling banyak yang warna merah, warna biru, warna pink, warna abu-abu, apa warna coklat Pak? Yang paling banyak, yang paling besar Pak, yang merah gitu kan. Rata-rata di kita nih, yang coklat, yang abu-abu, apa yang pink Pak? Abu-abu kayaknya abu-abu emang ini. Akhirnya abu-abu nih jadinya ini. Gitu kan. Ada yang warna merah, salah ngasih. Kirain mau yang warna pink, kecolok ngambil yang merah. Udah gitu bisa sedekah nyesel. Aduh, gue nyesel katanya. Itu kan. Tuh kita tuh. Perintah Allah banyak, Pak. Perintah Allah lagi salah satunya DKM ngumumin, jangan lupa besok ngaji. Itu jangan dikira perintah DKM, itu perintah Allah. Ada orang datang ke kita minta tolong, itu perintah Allah. Jadi banyak sekali perintah Allah tuh. Jadi derajat yang kedua, kita mohon diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat melaksanakan fardu-fardunya. Karena harus meyakini sekecil apapun perintah Allah besar manfaatnya untuk kehidupan dunia akhirat. Kita juga harus meyakini sekecil apapun larangan Allah pasti besar bahayanya untuk kehidupan dunia akhirat. Mana contoh? Ini sudah sering saya berikan contoh gambaran perintah Allah. Kecil perintahnya namun besar manfaatnya. Mana cara satunya? Kalau kita masuk WC kan melangkah kaki kiri, keluar kaki kanan, kecil perintahnya. Apa dibalik semua itu? Manfaatnya banyak. Ternyata menurut penelitian, telapak kaki kiri itu lebih kuat menahan dari kuman jika dibandingkan dengan telapak kaki kanan. Kenapa sebabnya? Kita minum harus, saya tanya, kalau minum yang bagus duduk apa berdiri? Duduk apa berdiri? Duduk. Jawab dengan jujur, kita kalau minum di rumah sambil duduk apa sambil berdiri? Minum di rumah nih ada dispenser. Saya tanya, dispenser tuh adanya di atas apa di bawah Pak? Di atas ya. Begitu kita ngambil minum di dispenser, duduk dulu apa langsung minum? Langsung minum, nggak duduk dulu? Oh gitu ya. Kecil perintahnya, cuma suruh duduk, tapi manfaatnya gede. Apa manfaat? Dia tanya dah sama dokter, ada di kita juga. Dia lebih paham dah. Dia lebih paham, lebih kredibel dari saya, lebih paham dah, lebih paknya tuh tanya. Kecil perintahnya, besar manfaatnya. Kenapa kita lagi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Larangan Allah kalau seandainya kita menyembelih harus mengucapkan kalimat Allah, bismillah. Kan gak ada bedanya orang yang nyembelih siapapun, tapi ada manfaatnya. Apa tanya lagi sama dokter, bener nggak? Lebih paham. Jadi kecil perintahnya, besar manfaatnya untuk kehidupan dunia akhirat. Yang ketiga, wali salati hafidin, ya Allah, jadikanlah kami, berikan kami kekuatan kami untuk dapat memelihara salatmu ya Allah. Jadi salat itu bukan hanya dilaksanakan tetapi juga dijaga. Beda orang yang ngerjain salat sama orang yang menjaga salat. Kalau orang mengerjakan salat jam berapa juga dia bisa. Kalau orang mengerjakan salat ya dohor jam 2 juga bisa. Tapi bedanya adalah menjaga salat. Kalau dijaga tuh waktunya ditungguin. 15 menit sebelum waktu udah ngampar sejadah.
15 menit sebelum waktu sudah berwudu. Nih orang yang seperti ini, orang yang menjaga sholat. Kalau kita kan enggak, sholat malah kebanyakan ketinggalan. Sama kayak sholat qobliyah, ba'diyah. Ini rata-rata kita ini ba'diyah qobliyah, maaf Pak Bu, rajinnya cuma di masjid, bener nggak? Bener nggak? Coba kalau kita sholat di rumah, ilok ba'diyah qobliyah, suka nggak Pak? Jujur nih, suka nggak di rumah? Di rumah ya. Contoh sholat dohor, mau sholat dohor di rumah, qobliyah 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat. Jadi 4 kali 3, dohornya 4 rakaat, 12 rakaat. Ilok kita sholat begitu. Tapi kayaknya di sini masya Allah sholat semua ya. Kalau di masjid. Tapi giliran di masjid rajin. Oh di masjid, kenapa begitu ya? Masjid banyak orang kali Pak ya. Jadi kelihatan sama orang gitu. Kalau di rumah nggak ada orang yang ngeliat gitu. Kedua kalau di masjid emang tempatnya. Makanya kalau begitu udah di masjid baiklah sholatnya. Iya, sholatnya di masjid tuh, duduk sholat tuh jamaah tuh, qobliyah ba'diyahnya tuh dijaga waktu sholat. Yang ketiga, yang keempat adalah wali zakati fa'ilin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu dapat menunaikan zakat ya Allah. Ini nih zakat nih Pak nih. Rata-rata kita udah lupa sama zakat. Awas, ada sodako, ada infak, ada zakat, itu berbeda. Kalau zakat itu sudah ditentukan ukurannya, waktunya, mustahiknya sudah ditentukan. Waktunya sudah ditentukan, ukurannya sudah ditentukan, mustahiknya juga sudah ditentukan. Kalau zakat, kalau sodako itu tidak ditentukan, ukurannya tidak ditentukan, waktunya tidak ditentukan, mustahiknya juga tidak ditentukan. Ukurannya berapa saja dan apa saja silahkan. Sedekah air bisa, sedekah uang juga bisa, sedekah yang lain juga bisa, dan bisa diberikan kepada siapa saja, termasuk orang kaya bisa. Dan waktunya juga tidak ditentukan. Kalau salah sedekah, ada lagi infak. Kalau infak itu kita berikan kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita. Siapa tanggung jawab kita? Anak, istri, itu jadi tanggung jawab kita. Anak, istri itu jadi tanggung jawab kita. Nah ini, jadi derajat yang selanjutnya kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah derajat kita dapat selalu menunaikan zakat. Karena sebagian daripada harta kita itu ada hak orang lain. Berat menurut saya. Kita punya uang 1 juta, 2,5%-nya berapa? 25.000. Masih murah, masih encer Pak. 1 miliar. 1 miliar berapa? 1 miliar zakatnya berapa? 25 ya? Gede kecil? Gede juga ya, pikir gede juga ya. Iya, kecil ya. Iya. Mau ya zakat ya? Iya, mau karena duitnya nggak ada gitu. Tuh, rata-rata gitu orang. Orang nih kalau buat ngeluarin rata-rata sayang. Makanya gini, orang kalau hitung-hitungan duit, orang kalau hitung-hitungan nih rata-rata orang kalau hitungan tambah-tambahan sama kali-kalian itu pinter orang. Urusan masalah duit ya. 50.000 kali sekian. 50.000 tambah sekian, pinter rata-rata orang kalau tambah-tambahan sama kali-kalian. Tapi kalau udah bagi-bagian suka lupa kadang orang. 50.000 1 juta dibagi 2,5%. Berapa ya? Suka lupa. Tapi kalau tambah-tambahan kali-kalian 50.000 kali sekian kali kali 1 bulan. Wah, udah langsung dah tuh. Zakat ini penting. La salat liman la zakatalah. Tidak sempurna salat kita kalau kita belum menunaikan zakat. Berikan. Berarti yang namanya maling itu bukan cuma maling kita punya orang aja. Dengan kita tidak menyedekahkan, dengan kita tidak memberikan zakat kepada orang lain, itu pun adanya maling.
karena di situ ada hak orang lain yang harus kita berikan kepada mereka. Jadi ternyata kalau kita bicara korupsi, kita juga ternyata korupsi juga kalau orang tidak mau membayar zakat. Walima indaka talibin, ya Allah, jadikanlah kami selalu apa yang kami laksanakan, ya Allah, yang kami cari adalah talibin. Walima indaka talibin, dan jadikan apa yang ada di sisi talibin, ya Allah, yang kami cari. Apa yang ada Allah? Rahmat. Apa yang ada Allah? Kasih sayang. Apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala? Ampunannya. Tuh kita cari seluruhnya. Rahmatnya kita cari, ampunannya kita cari, maghfirahnya juga kita cari, ya. Jadi apapun yang kita cari tidak lain dan tidak bukan adalah mencari ridhonya Allah. Jadi selalu bertanya-tanya, ya Allah, kalau saya punya rumah gede, Allah ridho apa enggak ya? Begitu kudunya tuh. Mau beli mobil, kita beli mobil apa jangan ya? Kira-kira kalau beli mobil Allah ridho apa enggak ya? Kayaknya Allah nggak ridho nih, janganlah beli mobil. Bisa nggak begitu? Kalau kita udah beli aja dah. Terus kalau mau ridho kayak mau nggak kayak itu, ridho Allah yang kita cari. Makanya gini, ada satu ulama yang berdoa, Allahumma amilni bi rahmatika biridhoka wa la tu'amilni bi adlika. Seorang wali Allah mengatakan, Allahumma amilni biridhoka wa la tu'amilni bi adlika. Ya Allah, perlakukanlah aku dengan ridhomu, jangan kau perlakukan aku dengan adilmu. Karena kalau kita mau hitung-hitungan adil sama Allah, nggak akan kebayar. Ingat, seseorang masuk ke dalam neraka itu bukan, seseorang masuk dalam surga, bukan karena ibadahnya. Seseorang masuk dalam surga karena rahmatnya. Seseorang masuk ke dalam neraka bukan karena dosanya, bukan. Tapi seorang masuk ke dalam neraka karena adilnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hitung-hitungan adil sama Allah nggak akan bisa. Jangankan hitung-hitungan adil sama Allah, hitung-hitungan adil sama orang tua aja. Ayo, hitungan adil sama orang tua. Tanya orang tua, kamu ngebiayain saya berapa? Habisnya berapa juta? Berapa miliar? Saya bayar nih. Kalau kita mau hitungan adil, kebayar apa enggak? Apalagi kalau kita mau hitung-hitungan adil sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi dari yang sekian tersebut. Kalau kita sudah mampu tuh yang 27 derajat, yang sudah bisa kita kuat 27 derajat, nanti timbul samrohnya sholat, buah daripada sholat apa? Tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan juga perbuatan munkar. Ini sholatnya juga kagak khusyuk, iboro-boro kita mutanha. Makanya pantas sholat mah sholat, maksiat mah maksiat. Berarti kita ini belum mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, mudah-mudahan kita seluruhnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita terus-menerus dapat mengajarkan, mengamalkan perintahnya, dan juga kita terus-menerus dapat mengikuti ajaran yang sudah ditetapkan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka penuh keimanan, dan mudah-mudahan kita seluruhnya mendapatkan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum ditutup silakan. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya mengenai mengaji. Apakah yang disebut dengan mengaji itu kalau misalnya seperti ini disebut mengaji? Kemudian kalau kita mendengarkan tausiah dari misalkan dari ahli, dari YouTube di rumah, apakah itu termasuk mengaji juga? Terima kasih. Iya. Satu lagi, siapa lagi? Ya, Adek. Ada lagi. Satu aja.
Satu aja dulu. Oh, no. Oh, mah. Om Zikron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya mungkin juga ada sedikit yang bersama dengan Pak Dokter mengenai mengaji. Jadi apa kita mengaji itu artinya ada orang berpendapat bahwa sumber ilmu itu kan ada 4 madzhab ya Pak Ustadz ya. Wah, berat tadi. Ada yang berpendapat bahwa kita harus mengikuti satu madzhab ya Pak Ustadz. Padahal menurut pemahaman awam saya ilmu itu adalah kebenaran itu satu hakiki Pak Ustadz. Artinya pada hadis. Jadi apakah padahal madzhab itu kadang-kadang berbeda ya Pak Ustadz. Jadi kadang-kadang ya banyak berbeda antara madzhab itu dan madzhab yang lain. Jadi artinya apakah kita itu akhirnya kita mengaji itu bagaimana prosedurnya Pak Ustadz? Apakah hanya kita memilih satu madzhab atau bisa menerima semua madzhab Pak Ustadz? Terus mungkin bagaimana menjalankannya itu Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, definisi ngaji. Ya tentu saja kalau ngaji itu bahasa kita, bahasa di kita. Ya, bahkan kalau di luar negeri itu nggak ada ngomong ngaji. Bahasa kita, bahasa Arabnya talabul ilmi namanya. Mencari ilmu, karena mencari ilmu ya di kita sebutnya orang ngaji. Gitu kan. Yang ngaji sebutnya namanya mencari ilmu. Lalu definisi ngaji bagaimana? Dengan kita belajar di YouTube. Sekarang kan nih YouTube. Apakah itu juga bisa disebut ngaji? Ya, namanya mencari ilmu dari mana saja. Namanya mencari ilmu kita dari mana saja. Gitu kan. Lalu boleh nggak ngaji di YouTube? Ya tentu boleh. Silahkan. Kita perbanyak pengetahuan kita. Apalagi di zaman sekarang, era zaman sekarang tidak menutup kemungkinan. Bahkan kita juga ini kan lagi ini nih, benar nggak? Sekarang ini gitu kan menyebarkan luas. Namun ya kan dalam syarat menuntut ilmu kan ada luqi wal muasyarah. Namun yang lebih bagus adalah muasyarah. Kita datang. Nggak beda kita seorang dokter, kita pasien. Boleh konsultasi lewat telepon, boleh kita mendengar paparan dokter di YouTube, tentu boleh. Tapi kalau kita langsung datang kepada sang dokter, dokter nanti akan mengecek. Kita juga nanti akan mengetahui paparannya seperti apa. Nah tentu nilai kadar kualitasnya tentu berbeda. Mana kadar kualitasnya berbeda dengan kata niat saja niat, insya Allah pahala. Jalannya, ngelangkahnya menuntut ilmu, pahalanya. Berjamaahnya pahala, duduknya pahala, menatap gurunya pahala, mendengarkan langsung itu juga pahala. Itu loh, kalau sudah luar biasa. Jadi ternyata ya kalau namanya menuntut ilmu di mana saja, cuman ada perbedaan, gitu kan? Ada perbedaan. Nggak beda kita orang tua, kita punya anak atau kita punya orang tua di kampung, orang tua minta kirimin, kita transfer nyampe duitnya. Nah cuman alangkah ininya kalau kita datang cium tangan, datang minta doanya. Jadi silakan saja. Jadi ada kalanya kita memang duduk di majelis ilmu, ada kalanya kalau memang kita tidak sempat, ya kita manfaatkan. Kita manfaatkan media yaitu untuk menebarkan dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi definisinya mencari ilmu, dan ilmu bukan hanya dalam masjid, bukan hanya kita mendengarkan kajian tausiah saja. Apa yang kita lihat harus jadi ilmu, apa yang kita dengar harus jadi ilmu, apa yang kita rasakan pun harus jadi ilmu. Dan ilmu macam ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu ya. Yang kedua pertanyaan Pak siapa? Om Zikron. Oh ini ya udah Pak ya. Aduh,
Ini gara-gara ini jadi heboh nih orang. Yang kedua yaitu tadi definisi ngaji. Apa ngaji mah sumbernya memang ya sumbernya semua dari Al-Qur'an. Al-Qur'an yang membawa risalah adalah Nabi besar Muhammad SAW. Dari Nabi Muhammad terus ke tabi'in, dari tabi'in kepada para ulama. Ulama terbagi menjadi dua, ada ulama mutlak, ada mujtahid mutlak. Ulama mujtahid mutlak adalah ulama yang memang diakui keilmuannya. Bahkan mazhab itu ada banyak. Sebenarnya ada mazhab, cuman yang diakui ada 4 yang kita semua sudah tahu, kita semua sudah hafal. Lalu pertanyaannya, boleh apakah kita harus mengikuti satu mazhab saja? Ya tentu saja kalau dalam hal ubudiyah, praktek ibadah, memang kita harus mengikuti mazhab. Apa boleh atau tidak kita mengikuti semua mazhab? Tentu saja dalam keadaan kondisi terpepet, terdesak, tentu kita boleh. Namun yang kita tempuh adalah satu, apa mazhab? Mazhab itu perjalanan ibadah kita. Kita nih mau ngikutin siapa? Kita contoh, mau ke titik satu tujuan, mau ke Jakarta, rutenya banyak. Bisa lewat Tangerang, bisa lewat Ciputat, bisa lewat segala macam, rutenya banyak. Yang kita lalui ya harus satu. Gak mungkin kita dari sana lewat, dari sini lewat gitu kan. Kecuali kalau memang dari satu lagi mentok, tidak ada, baru kita boleh cari jalan. Ditutup jalan ya ada jalan tikus. Ya kan? Kepepet-pepetnya gitu. Itu jalan itu. Jadi mazhab itu perjalanan kita. Perjalanan kita, ibadah kita ini harus ada yang kita ikutin. Makanya kita ini butuh guru. Rata-rata di kita, khususnya di Asia Tenggara, bermadzhab Imam Syafi'i rata-rata. Yang padahal Imam Syafi'i dengan Imam Maliki itu berguru mereka. Gurunya Imam Malik, punya murid Imam Syafi'i. Ya, berguru mereka, serunya saling berguru. Jadi itu perjalanan saja gitu. Yang pada hakikatnya semuanya baik. Justru perjalanan tersebut itu membuat kita rahmat pada hakikatnya. Oh, banyak jalan nih, sana bisa, sini bisa, oh silahkan. Enggak harus ke situ saja, tidak. Karena namanya manusia itu berbeda-beda, beda wilayah, beda pemikiran. Kalau dulu Rasul memang satu, karena memang satu bangsa Arab. Kalau kita karena memang bangsanya lain-lain, beda-beda, makanannya juga beda-beda. Kalau dulu korma, kalau di kita beras. Ini bagaimana? Apa kita makan korma juga? Kalau dulu ada onta, apa kita naik onta juga? Gitu kan. Jadi dikembangkan dari situ, dikembangkan. Timbullah perjalanan. Oh, kalau dari kita nih Geraha Raya nih yang enak ke Jakarta lewat sini nih, lebih deket, lebih kita bisa pahami. Oh, kalau memang dari Tangsel, kalau memang dari Ciputat, oh dari sini nih. Oh, kalau memang dari kota Tangerang dari sini nih. Jadi seperti itu. Sebenarnya. Jadi itu merupakan salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Dengan kita dan harus bermazhab, harus mengikuti perjalanan daripada ulama. Karena kita nggak bisa langsung, harus perjalanan. Ya harus lewatin jalan, harus berjalan. Nggak bisa kita udah sendiri aja dah. Itu ente sholat takbiratul ihram dari mana? Gitu kan, sesat nantinya. Malah syaikh fa syaikhus syaiton. Barang siapa orang yang tidak memiliki guru, maka gurunya adalah syaitan. Tuh, mudah-mudahan kita seluruhnya mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal. Baik, sebelum kita tutup mari sama-sama kita bacakan doa ya, khususnya pada sahibul hajat ya. Bapak Dr. Ade ya. Dr. Ade yang kita doakan mudah-mudahan beliau dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tadusan. Kita berharap mudah-mudahan nikmatnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam rezekinya, disehatkan selalu seluruh keluarganya, khususnya umat beliau, untuk nyamuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bi barakati umur kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaya tahsilnya haji salam wa afiyah wa barakah li tahsil maqsud silatul barakati rizki barakatimul kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sana sumaya min syafa'atillah sana pita seniyah pita seribadah pita sias barokah matna ibarakati umul kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya dzal ikram wa fana karim ya hayya qayyum ya hayya qayyum kulli sahabatal wasila ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ya'fi na'amaika bi mazida bi syafa'atir rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwati ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bil ilmi Allahumma nawwir qulubana bil ilmi Allahumma nawwir qulubana bil hidayah wa amitna bi la ilaha illallah Muhammadur rasulullah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jadi salam wal afiyah wa barakah wa li tahsil maqsud wa li silatil ilmi barakatil rizqi wa li sihatil badan wa quwwatil iman wal islam innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.